Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan karunia dan rahmat kepada kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Identifikasi Struktur Artikel Ilmiah. Sebelum itu perkenalkan kami anggota kelompok 5 dari SIB 1A. Saya sendiri Faik Ramzi Nabika absen 4 dan dua orang teman saya yaitu Muhammad Taufik Abdul Salam absen 14 dan Siti Faiko absen 22. Bagian-bagian yang akan diidentifikasikan yaitu 1. Judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan saran. Untuk pembahasan yang pertama yaitu judul. Judul yang pertama, peran sistem informasi akuntansi berbasis mobile bagi peningkatan kinerja UMKM. Sedangkan judul yang kedua yaitu peran sistem informasi dan teknologi informasi terhadap proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Untuk yang dari judul yang pertama memiliki objek penelitian yaitu kinerja UMKM dan topik kajiannya yaitu peran akuntansi berbasis mobile bagi UMKM. Sedangkan pada judul yang kedua memiliki objek penelitian pembelajaran di masa pandemi dan topik kajian yaitu peran SI dan TI dalam pembelajaran. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu abstraksi. Pada judul artikel yang pertama yaitu memiliki tujuan untuk menganalisis peran SIA atau Sistem Informasi Akuntansi berbasis mobile bagi UMKM. Sedangkan pada judul artikel yang kedua memiliki tujuan untuk memaparkan peran Sistem Informasi Manajemen atau SIM pendidikan dan teknologi informasi terhadap proses pembelajaran dan mengajar pada saat pandemi COVID-19. Untuk metode yang digunakan pada judul artikel yang pertama yaitu metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Untuk metode pengumpulan sampel yaitu menggunakan metode kuota dan purposing sampling, dan juga teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pada judul artikel yang kedua tidak dicantumkan bagaimana cara untuk pengumpulan datanya, hanya saja dicantumkan bagaimana cara penulisan artikel yaitu menggunakan cara studi literasi. Untuk hasil dari judul artikel yang pertama yaitu diharapkan para UMKM dapat menyusun laporan keuangan usahanya. Dan untuk judul yang kedua itu teknologi informasi berperan sebagai wadah sebagai sarana pembelajaran, sedangkan sistem informasi berperan sebagai otak di dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Faik. Pendahuluan. Artikel pertama. Pendahuluan di artikel pertama memiliki tujuan, metode pengumpulan data, dan hasil yang sama. Untuk pendahuluan di artikel kedua, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan informasi terkait fungsi sistem informasi dan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar yang berbasis elektronik di masa pandemi COVID-19. Untuk metode tidak ada. Terus hasil, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam perkembangan sistem informasi manajemen. Pada awalnya semua hal dilakukan secara manual, namun pada saat ini semua hal ditunjang oleh perangkat komputer sehingga pemrosesan data terkait dengan sistem informasi manajemen bisa lebih cepat dan akurat. Hal itu menunjukkan bahwa
teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kinerja sistem informasi manajemen. Yang selanjutnya adalah metode. Pada artikel pertama, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis peran SIA berbasis mobile dalam peningkatan kinerja UMKM. Desain analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi perbedaan kinerja UMKM sebelum dan setelah menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis mobile dalam pengolahan usahanya. Penggunaan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan metode untuk menentukan sampai menggunakan mode kuota dan purposive sampling. Metode yang digunakan untuk analisis data yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk metode artikel kedua hanya dicantumkan metode penulisan artikel, yaitu dengan cara studi literasi, akan tetapi tidak mencantumkan bagian metode. Selanjutnya, identifikasi hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada artikel pertama sesuai karena sudah membahas 2 artikel rumusan masalah yang ada pada artikel 1. Untuk artikel kedua, hasil dan pembahasan artikel kedua juga sesuai karena sudah membahas tentang rumusan masalah yang ada pada artikel kedua. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Iva. Baik, selanjutnya yaitu simpulan. Simpulan pada artikel pertama sesuai karena sudah menyatakan 2 rumusan masalah dan pembahasan. Rumusan masalah yang pertama yaitu penelitian ini telah melaksanakan penerapan produk penelitian sistem informasi akuntansi berbasis mobile bagi UMKM. Pembahasannya yaitu produk penelitian mampu meningkatkan kinerja UMKM. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu kendala pada saat penerapan sistem informasi akuntansi berbasis mobile. Pembahasannya yaitu namun kendala tersebut sudah mampu dicarikan solusinya. Selanjutnya, simpulan pada artikel 2 sesuai juga karena sudah menyatakan rumusan masalah serta pembahasan. Rumusan masalahnya yaitu dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, literasi teknologi informasi dan komunikasi menjadi penentu kemampuan pendidik dan peserta didik untuk mengoperasikan perangkat keras dan lunak. Pembahasannya yaitu oleh sebab itu, sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh, lembaga pendidikan harus memperhatikan kesiapan sarana prasarana, kondisi dan letak geografis pendidik dan peserta didik, serta literasi teknologi informasi dan komunikasi. Slide selanjutnya yaitu saran. Untuk artikel yang pertama, identifikasi saran sudah tepat karena sudah menyebutkan secara spesifik, yaitu ditujukan untuk UMKM dan pemerintah daerah sebagai mitra penelitian. Dan juga saran terkait dengan sistem informasi akuntansi berbasis mobile. Selanjutnya yaitu artikel kedua, identifikasi saran sudah tepat karena sudah menyebutkan secara spesifik, yaitu ditujukan untuk peneliti selanjutnya terkait karya ilmiah dengan tema yang sama, dan ditujukan untuk lembaga pendidikan terkait pembelajaran jarak jauh.